Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatikal muqarrabin wa ibadati awliyaikal mukhlasin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Jamaah maghrib yang dirahmati Allah, masih melanjutkan fikih kurban yang penting untuk dibahas dan didalami. Di antara sekian banyak yang harus difahami adalah syarat bagaimana supaya kurban ini bisa sah, bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau berbicara tentang syarat, ini ada syarat yang berkaitan dengan orang yang akan berkurban, juga yang akan dikurbankan. Selain syarat-syarat yang sudah dibahas, diantaranya adalah waktu. Sudah masuk waktunya untuk boleh berkurban, itu juga harus diperhatikan. Yang lain adalah niat. Ya, pembahasan tentang niat ini agak panjang karena nanti kaitannya dengan banyak sekali ibadah-ibadah penyembelihan yang ini mirip-mirip ya. Ada di sana akikah, itu juga menyembelih. Hanya syariatnya itu untuk kelahiran bayi. Nanti ada kafaroh, misalnya untuk haji ya, bayar dam, tamatuk atau kiron. Nanti ada berburu ya, wa idza halaltum fastadu, ketika setelah bertahalul maka kalian boleh berburu. Itu juga sama menyembelih. Termasuk adalah apakah menyembelih itu untuk ibadah atau hanya untuk konsumsi biasa. Sehingga niat dalam ibadah kurban ini dijadikan salah satu sebagai syarat yang mutlak harus dihadirkan. Nah, hanya nanti pertanyaannya adalah apakah niat ini dimasukkan ke dalam syarat atau rukun. Kalau di madhab Syafi'i itu lebih dahsyat lagi, bahkan niat itu masuk ke dalam rukun. Terus apa bedanya syarat dengan rukun? Kalau syarat itu urusannya dengan amal-amal atau hal-hal yang masih di luar ibadah itu. Seperti wudu. Kalau sholat, wudu itu bukan bagian dari sholat. Tapi sholat tanpa wudu tidak dianggap sholatnya ada, ya sia-sia saja itu. Nah, itulah yang disebut dengan syarat. Wudu adalah syarat sholat. Sementara kalau rukun itu bagian dari ibadah itu, seperti sujud, membaca Al-Fatihah, itu rukun sholat. Yang syarat atau rukun dua-duanya harus terpenuhi. Nah, pembahasan tentang niat ini para ulama sepakat tidak akan diterima satu ibadah kalau tanpa menghadirkan niat. Innamal a'malu binniyat. Semua innama adatul hasar.
Yang ini tidak membatasi semua al-a'mal, al di situ al-istighraq, mencakup semua amal. Innama adatul hasr, amal itu bisa diterima ya, dibatasi amal yang diterima hanya binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Nah, ini yang menjadi dasar. Yang menjadi dasar bahwa semua amal, apalagi kurban yang banyak kemiripan dengan ibadah-ibadah lain. Nah, kemudian niat saja itu tidak cukup, harus dibarengi dengan prakteknya. Niat saja tapi nggak kurban-kurban itu juga. Misalnya sudah niat tapi sapinya mati. Nah, sudah niat tapi sapinya mati. Sah atau enggak itu kurbannya? Kemarin sudah dibahas. Nah, bagaimana cara menghadirkan niat supaya kurbannya itu diterima? Maka betul-betul diniatkan. Kan ada satu kasus ketika ternyata sudah niat kurban, ya sudah niat kurban, kurbannya di pasaran, begitu dia sudah beli, rupanya naik pesat. Akhirnya dia tergoda untuk dijual lagi. Nah, bolehkah yang begitu? Boleh. Karena apa? Karena hewan itu belum menjadi hewan kurban. Tapi kalau sudah diniatkan, betul-betul bahwa ini hewan saya beli untuk kurban. Begitu niat pertama kali beli, dibawa pulang, harga 20 juta, mau ditawar 100 juta, tidak boleh dilepas. Karena hewan ini sudah diniatkan menjadi hewan kurban, sekalipun belum disembelih. Nah, sehingga nanti konsekuensinya, ya keuntungannya apa? Keuntungannya ketika hewannya mati, maka dia tidak perlu lagi membeli hewan kurban lagi. Pas dibawa mau disembelih, ternyata sudah mati hewannya. Nah, ini pentingnya niat. Sehingga niat ini yang disebut dengan mendapat pahala niat itu di situ, ya, menghadirkan niat. Jadi harus sama, praktek dan niatnya harus sama. Jangan niat-niat saja tapi nggak pernah terlaksana, atau dilaksanakan ibadah kurbannya tapi tidak menghadirkan atau salah niat. Nah, ini berkaitan dengan supaya kurban itu menjadi pahala sejak awal. Jadi sehingga orang membeli kurban sejak biasanya setelah Ramadan. Syawal itu sudah mulai ada yang mencari hewan kurban. Yaitu kalau diniatkan. Tapi kalau memang dia penjual, ya, penjual itu kan nyari dia. Dia bukan menjual hewan kurban itu. Dia sebenarnya menjual apa? Menjual hewan, calon hewan kurban, atau tidak menjual hewan kurban. Karena man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyalahu. Siapa yang menjual kulit spesifik, Rasulullah menyebut man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyalahu. Siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, maka batallah, dia tidak dianggap hewan kurban. Nah, kemudian pembahasan yang menjadi penting ketika kita membahas bahwa sapi itu boleh bersekutu, boleh digotong atau sumsum, ditanggung oleh 7 orang. Sapi, onta, kerbau boleh ditanggung oleh 7 orang. Nah, ternyata dalam satu kasus
terkumpul-kumpullah hanya 5 orang. Ya, 5 orang sudah berniat mau kurban. Panitia nyari orang kemana-mana, nggak dapat. Mau digenapi menjadi 7. Akhirnya apa? Apa yang dilakukan ini? Mau dibelikan kambing sayang, ya, tinggal 2 lagi atau tinggal 1 lagi. Mau dipaksa-paksa beli sapi, tidak cukup biayanya. Apa yang dilakukan? Gimana solusinya? Solusinya, panitia ini rupanya dia punya ide. Apa? Kita pergi ke pasar. Di pasar itu ada orang yang suka jual daging sapi. Kita bilang ke mereka, Pak, ini ada 5 yang sudah mau kurban, kurang 2. Mau nggak gabung supaya kita bisa beli sapi, dagingnya silahkan untuk sampean semua dijual nanti di pasar. Boleh nggak? Hah? Hewan kurban. Nah, boleh nggak ini? Nah, ini cerdas ya. Panitia ini cerdas, dia pinter mencari peluang-peluang bisnis. Nah, yang begini, apakah boleh ya, satu hewan kurban niatnya macam-macam? Ya, niatnya macam-macam. Satu dia pengen niat kurban, satu pengen niat akikah, satu pengen niat untuk walimah, satu ingin niat untuk bahkan dijual di pasar. Kalau niatnya beda-beda, jelas kalau kita lihat niat itu kira-kira dihargai nggak sama Allah? Niatnya masing-masing dihargai kan? Sekarang bagaimana ini? Ini kan hewan kurban. Kalau dijual bagaimana? Batal, ya kan? Maka di madhab Hanafi boleh bersekutu di dalam satu hewan bermacam-macam niat, tidak ada masalah, asalkan semuanya ibadahnya niatnya adalah niat ibadah semua. Kita kemarin sudah kenal tuh ibadah menyembelih itu apa, banyak macamnya. Ya, akikah satu, ada nahar, ada akar, ada al-hadyu, ada al-udhiyah, ada kurban, macam-macam namanya itu. Ada kafaroh, ada bayar dam, ada bayar nadar, ada termasuk juga kafaroh, sumpah. Nah, ini semuanya ibadah. Ya, ini semuanya ibadah, terserah, tidak ada masalah. Ini di mazhab Hanafi. Menyembelih satu hewan bermacam-macam niat ibadah dibolehkan, tidak ada permasalahan. Yang penting syaratnya apa? Ibadah. Sekarang dijual di pasar, ibadah bukan? Wah, itu bisnis, itu berdagang, ya, mau nyari keuntungan. Apakah hewan kurban boleh dicari keuntungannya? Gak bisa. Ini tidak bisa. Ya, menurut mazhab Hanafi gak sah. Harus ya beli kambing sesuai dengan budget yang ada. 5 orang, belilah kambing 5. Sekarang kalau ini niatnya dinilai, nah, niatnya dinilai di mazhab Syafi'i justru gak ada masalah. Mau dijual di pasar niatnya, mau tidak dibatasi niat satu hewan kurban itu harus semuanya kurban
atau dibatasi hanya semuanya ibadah, nggak harus. Bahkan dijual di pasar pun dibolehkan. Ya. Tapi satu bagian itu tadi kan 2 bagian. Ternyata diambil semua terus dijual di pasar. Ini tidak dipermasalahkan di mazhab Syafi'i. Ya, terutama ada sebagian Hambali juga berpendapat demikian. Logikanya gampang. Sekarang tadi barusan ini sholat berjamaah maghrib, ya kan? Apakah harus sama semua orang yang berjamaah itu niatnya, imam dan makmum niatnya sama atau enggak? Harus apa enggak? Tadi niat apa? Salat apa tadi? Haji. Maghrib ya. Tapi pada nanya enggak? Tadi imamnya salat maghrib enggak? Jangan-jangan imamnya tadi salat maghrib qadha yang maghrib kemarin. Kan enggak pada nanya itu. Sampingnya nanya, imam ini mau salat apa? Gabung-gabung aja. Belum tentu, ya kebetulan aja pas niatnya sama. Berapa banyak kita lagi sholat terus ditepuk pundak kita, padahal lagi sholat sunnah. Bisa nggak itu? Bisa. Ditepuk nih. Bisa ada mazhab Syafi'i. Padahal sholat sunnah ba'diyah imamnya, makmumnya sholat fardu, duhur lah, asar lah. Karena imam makmumnya masbuk, dia juga bukan masbuk lagi tapi sudah ketinggalan. Nah, yang begini dibolehkan, tidak harus sama ketika melakukan ibadah yang sifatnya berjamaah begitu, satu niat yang sama. Kalau diharuskan ya sholat berjamaah itu niatnya harus sama, maka akan kesulitan. Kan nggak mungkin dong kita mau sholat, orang lagi sholat mau nepuk terus nanya dulu, sampai sholat apa? Ya batal kalau maghrib tahu. Sunnah kan kadang-kadang. Nah ini tidak diharuskan di mazhab Syafi'i. Begitu juga dengan kurban. Kurban juga nggak harus. Niat itu sudah dihargai Allah. Allah tahu mana yang niat ibadah, mana yang mau niat bisnis, mau jualan di pasar, mau niat, semuanya berbeda-beda, tidak ada masalah. Ini berkaitan dengan niat. Sementara di mazhab kalau tadi Syafi'i dan Hambali, di mazhab Maliki justru tidak bisa. Ya, kalau di mazhab Hanafi boleh asalkan apa? Hanafi tadi yang pertama, asalkan semuanya ibadah niatnya. Mau ibadah apapun boleh. Di mazhab Syafi'i nggak harus ibadah, niatnya masing-masing. Di mazhab Maliki tidak bisa, harus sama niatnya. Dan sama karena apa? Harus sama karena di mazhab Maliki sendiri nggak ada kamusnya satu hewan digotong ditanggung oleh 7 orang, nggak ada itu. Aturan dari mana? La tuji'u nafsun wahidatun an sab'atin. Ini dasarnya adalah qaul ya. Ibnu Umar, Abdullah bin Umar mengatakan la tuji'u, tidak bisa, tidak boleh nafsun wahidatun an sab'atin, satu hewan terus di patung ya, 7 orang, nggak bisa. Dan ini logikanya gampang. Sekarang hewan atau ibadah kurban itu ibadah seperti sholat berjamaah atau ibadah sendiri-sendiri? Ya, personal kan? Surfasolli li rabbika wanhar. Sholatlah, kemudian sembelih. Sembelih itu
itu personal, satu kepala satu. Ya, tidak bisa kita berjamaah yuk, bareng-bareng. Itu khitabnya adalah satu orang. Ini alasan pertama. Alasan kedua, kenapa sapi terus kambing? Menurut logika, kenapa bisa sapi atau onta, kerbau, kenapa bisa ditanggung 7 orang? Logikanya apa? Kenapa kambing hanya 1? Logikanya karena sapi gede, besar, mahal, ya kan? Terus kalau dibalik, bagaimana kalau ada kambing semahal seharga sapi? Gede. Boleh nggak? Ya Allah buat aja takdir yang lain kan? Coba. Kambingnya presiden. Di cloning sama babi. Coba. Kalau ada kambing seharga sapi, gedenya, mahalnya, kira-kira boleh nggak? Ya kan tetap kambing itu. Nah, kan tetap kambing, nggak bisa. Terus dibalik, kalau ada sapi tapi sebesar kambing, boleh nggak ini 7 orang? Ya jadinya berapa nanti iurannya? Nah, ini logika yang menjadi dasar bahwa ya satu orang harus satu sembelihan. Tentu mereka punya dasar masing-masing. Ya. Kalau di mazhab jumhur ini jelas banyak hadis yang menerangkan demikian. Amarona Rasulullah anashtarik fil ibil wal baqar kullu sab'atin minna fi badanah. Rasulullah memerintahkan kami untuk berjamaah, bersekutu, ya bareng-bareng fil ibil wal baqar, baik itu onta maupun sapi, kullu sab'atin minna fi badanah. Setiap 7 orang itu boleh ya, gabung jadi satu onta. Nah ini riwayat Muslim. Riwayat Muslim banyak yang menyebutkan demikian. Naharna ma'a Rasulillah amal Hudaybiyah al-badanah an sab'atin wal baqarah an sab'atin. Kami dulu menyembelih kurban di peristiwa Hudaybiyah. Jadi satu sapi dan satu onta badanah itu sab'ah an sab'atin, ditanggung 7 orang. Dan ini banyak hadisnya. Sementara di Malikiyah, qala Malik la yashtarik fi syai'in minal hadyi walal budni walal nusuk fil fidyah wala fi syai'in min hadhil asya'i kulliha. Kata Imam Malik, tidak boleh bersekutu dalam penyembelihan hadyu, al-badan, nusuk, dalam fidyah, tidak boleh satupun dari semua ini bersekutu. Ini dalilnya masing-masing. Namun jumhur ulama ya selain Imam Malik, ya Syafi'i, Hambali, Hanafi boleh. Tapi sekalipun tidak boleh begini, ini berkaitan dengan pembiayaan saja. Ya dalam Imam Malik, di pendapat Imam Malik. Tapi kalau niat dalam kaitannya pembiayaan ya. Tapi kalau niat, jangankan sapi, lawang kambing itu untuk berapapun boleh. Nah, untuk berapapun boleh. Niatnya bagaimana? Ya, satu kambing ini biasanya satu keluarga mengkurbankan hanya satu hewan kurban, ya kan? Saya di perumahan ini kan satu keluarga paling banternya 2, itu udah paling banyak itu. Padahal anggota keluarganya berapa? Ya hitung aja, Pak Heri ini bisa berapa? 7 orang, itu harusnya satu sapi sendiri itu, ya kan? Tapi nyatanya kambing aja enggak. Ya.
2 ternyata. Nah, ini satu kambing itu untuk satu keluarga itu gak ada masalah kalau masalah niat untuk share-share pahala lah kira-kira. Nah, ini kesepakatan satu kambing boleh satu keluarga. Nah, ini berkaitan dengan niat. Kemudian niat juga apakah boleh nih pahala orang kurban untuk orang meninggal. Ini juga berkaitan dengan niat. Boleh atau enggak? Di mazhab Syafi'i tidak boleh. Tidak sampai. Di mazhab Syafi'i tidak sampai. Terutama ini langsung pendapatnya Imam Syafi'i. Dan itu dikuatkan lagi di dalam Al-Majmu' ya. Imam An-Nawawi menegaskan tidak sampai pahala kurban dihadiahkan untuk orang yang sudah meninggal. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a alla taziru wazratu wizra ukhra. Gak bisa pahala-pahala ditransfer untuk orang yang sudah meninggal, tidak sampai. Nanti orang gampang mau transfer pahala, terus logikanya dibalik aja. Ini saya maling nih, udah dosa saya hadiahin untuk kakek saya, bisa nggak? Loh, kalau pahala boleh nih, terus saya maling terus, ya Allah saya hadiahin nih, pokoknya itu kakek saya kemarin pelit-pelit banget, mau minta ini nggak bisa. Nah, begitu juga emaknya juga, emak saya ini pokoknya akhirnya ditransfer dosanya dari anaknya, kan nggak bisa yang begitu lah. Terus kalau dosa nggak bisa, kenapa pahala bisa? Nah, ini berkaitan dengan logika yang dipakai. Ini dalil akal namanya. Tidak sampai di mazhab Syafi'i. Namun pendapat jumhur ulama ya, 3 mazhab yang lain sampai. Baik, ini niat ya, niat dalam masalah menjadi syarat menyembelih. Kemudian syarat yang kedua, syarat penyembelih ya, syarat penyembelihan. Kemudian syarat hewan. Syarat hewan dia harus dari binatang yang disebut oleh Al-Quran, walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru smallaha ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Bahimatul an'am, binatang ternak yang disebut al-an'am. Al-an'am itu apa? Ya lazimnya itu binatang yang biasa dikembangbiakkan, yang berkaki 4. Kanguru kakinya berapa? 2 apa? 4 itu. 4 yang kakinya kaki 2-nya kecil ya kan, di atas. Jadi dia bisa 2 multifungsi itu. Bisa kadang tangan, kadang kaki. Nah, boleh nggak itu dikurbanin kanguru? Atau saya punya rusa, itu di Unila ada rusa, punya siapa itu? Nah, barangkali punya orang, saya mau kurban rusa lah. Tuh Pak Farizal nih punya kuda, gimana? Kudanya dikurbanin, boleh nggak? Boleh. Kurban kuda. Nah, boleh nggak? Itu kira-kira bahimatul an'am atau bukan? Atau saya punya apa? Apa hukumnya gajah? Gajah bukan ternak. Bukan ternak. Kalau kuda ternak bukan? Kuda bisa jadi ternak. Karena diperkembangbiakkan. Nah, yang jelas 5 jenis binatang. 1 onta, 2 sapi kerbau, 3, kemudian 4 kambing dan domba. Ya, ini 5 inilah yang menjadi kesepakatan yang boleh dikurbankan.
Kalau dia punya rusa, ya ini nggak umum. Dan kenapa nggak rusa? Ya karena rusa itu susah nyarinya. Ya, nggak. Yang punya 1-2 orang, atau hanya di kebun binatang aja itu. Ada pernah dapat rusa? Nggak pernah kan kita. Nah ini bahimatul an'am. Nah setelah dikerucutkan sekian banyak binatang ini, hanya 5 inilah. Terus kalau 5 ini ternyata Allah Subhanahu wa taala juga punya hikmah banyak. Ya, binatang 5 ini tidak akan pernah punah. Ada yang bertanya, kalau perempuan bagaimana? Perempuan disembelih. Kalau di Pak Warisan ini haram. Kenapa? Apalagi masih produktif, ya enggak? Diharamkan itu. Tapi ya, betina yang produktif itu menurut hukum perundangan tidak boleh. Bisa gak kena pidana itu? Bisa, ya, kena pidana. Tapi di hukum perfikihan itu tidak ada pembahasan itu. Ya, jadi mubah, jadi boleh. Tapi ya kita karena hidup di negeri hukum, ya kalau ada yang lain, ya silahkan yang lain. Kecuali nggak ada lagi, mau binatangnya jantan atau betina tidak menjadi soal. Nah, terus syaratnya binatang itu juga harus dilihat usianya. Ya, kalau tadi yang 5 tadi dia harus dilihat usia. Sebagaimana manusia itu punya usia balik. Jadi binatang juga kira-kira punya usia balik. Kira-kira berapa usia baliknya onta, sapi sama kambing itu berapa usianya? Kalau onta itu 5 tahun, 5 tahun habis ya. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5 masuk 6. Begitu. Kalau sapi itu usia 2 tahun masuk ke 3. Kalau kambing dan domba itu usia 1 tahun masuk ke 2. Hanya kemudian agak susah. Kenapa? Karena sapi itu nggak punya akte kelahiran. Gimana kita mau? Ini usia berapa? Ditanya juga nggak bisa jawabnya. Kamu usia berapa? Lahir kamu tanggal berapa? Nggak bisa. Sapi itu nggak punya data otentiknya. Terus bagaimana caranya? Ya, giginya copot. Ya, itu namanya sania. Ompong atau bisa tumbuh lagi tuh? Tumbuh lagi kan? Nah masalahnya kan tidak semua sapi pernah ke dokter hewan, ya kan? Nggak pernah. Sapi yang punya perawatan khusus saja yang ke dokter hewan. Dokter hewan ya sania itu giginya copot. Ya kadang-kadang yang copot yang mana itu juga nggak ngerti orang awam. Dokter juga kalau mau meriksa sekian ribu gigi, ya nggak mungkin. Gimana terusan? Ya sudahlah, dikira-kira. Layak ini sudah usianya dikira-kira. Kalaupun meleset-meleset ya sudah, itu bagian dari kemampuan di luar kemampuan manusia. Sania copot ya, giginya sudah copot. Kemudian selain usia juga fisiknya sehat. Sehat itu tidak cacat secara normal. Walaupun saya katakan ya ciptaan Allah nggak ada yang cacat. Ciptaan Allah nggak ada yang cacat. Kadang-kadang kita itu suka mengklaim bahwa ini cacat. Manusia lahir tanpa mata. Matanya 1 doang. Kiranya ini lahir cacat, nggak punya kaki, lahir
cacat. Enggak ada yang ciptaan Allah yang cacat, tuh enggak ada. Ma khalaqta hadza batila. Semua ciptaan Allah sempurna atau ada cacatnya? Sempurna semua kan? Ya memang Allah ciptakan dia enggak punya kaki. Jangan dibilang ini ciptaan Allah cacat lahirnya. Enggak bisa. Ya, walaupun kita ya sudahlah. Enggak apa namanya? Enggak seperti yang lain. Kakinya terpotong. Salah satunya ini tidak bisa dijadikan kurban. Atau dia sakit. Nah, biasanya lari-lari terus dia murung. Nah, ini barangkali dia sakit, ini nggak bisa. Ya tunggu dia sembuh dulu, baru bisa disembelih. Tidak pincang atau nggak ada dagingnya, ini nggak bisa. Ya, nggak boleh. Nah, di dalam mazhab Syafi'i itu ada tambahan tidak makan kotoran. Namanya jalalah. Hewan yang makan kotoran. Kalau sapi apa ada makan kotoran? Ada nggak? Nggak ada kan? Babi. Kalau lele ya. Lele, babi. Lele. Kalau babi makan kotoran ya? Ya. Ya itu mau makan kotoran, mau makan keju nggak bisa dikorbanin. Ya itu sapi kayaknya nggak ada. Tapi kalaupun ada, ya nanti mungkin bisa nemu ya. 1-2 kasus sapi. Udah gak ada makanan lagi, ada makan anduk juga ada loh sapi. Ya begitu di perutnya, nah ada anduk, ada jaket pula. Ini gimana itu ceritanya ini yang punya sapi ini? Itu saking terpaksanya dia, ya namanya terpaksa ya. Jangankan anduk, babi aja bisa dimakan gitu. Nah, ini berkaitan dengan syarat-syarat binatang yang boleh menjadi kurban. Barangkali ada pertanyaan? Ini masih berapa menit? 15 menit. Baik, saya lanjut sedikit lagi. Atau ada yang mau ditanyakan lagi? Bertanya boleh. Moga. Jadi pengalaman dulu dari panitia kurban udah lama. Bapak ini udah nyerahin 7 orang nyerahin sapi. Malam Lebaran kan dimasukin disimpan di rumah kosong lah gitu. Kan pakai di situ. Hilang. Ternyata malamnya lari. Oh, lari. Lari sampai dicari nggak ketemu. Ya. Karena udah takut di desa sebelah lah. Nah, setelah melampaui dari tas trek ketemu. Ya. Itu bisa dipotong nggak tahu. Tahu mana ada sama? Ya, tahu dia. Ya pulang ya ini. Bukan dicari, jadi di tempat orang tengah tuh ditakut sama orang di sana, dikandangin, jadi baru. Ya. Sudah lewat waktu ya Pak? Sudah lewat waktu. Nah ini karena kurban ya kurban itu waktunya terbatas. Dengan keadaan seperti itu tidak bisa merubah status bahwa sudahlah ini hukum khusus saja untuk kami karena kami nggak bisa. Jadi tetap bahwa kalau sudah lewat batas, lewat waktu, nggak bisa mau diakalin kayak apa. Walaupun itu memang bukan akal-akalan kita ya, memang itu keadaan. Ya itu takdir Allah Subhanahu wa taala yang memang menghendaki bahwa kita harus ya, betul-betul amanah itu. Kalau amanah ya sudah berusaha amanah sih ya, berarti harus lebih profesional lagi gitu. Harus profesional lagi dalam menangani masalah amanah yang diberikan kepada panitia tadi. Terus yang niat kurban itu bisa nggak itu niat kurbannya? Niat kurbannya insya Allah lah. Kalau niat kurban itu insya Allah ya itu sudah di luar. Itu terjadi benar dulu.
Ya banyak ya kasus-kasus begitu. Jadi Tajuk seneng. Ya kadang ya kalau kabur, kadang juga. pusing gitu. Terus bagaimana panitianya di sidang nggak itu? Nanti ya. Kita urunan kali itu. Terus sapinya akhirnya Ketemu. disembelih? Enggak. Ya, untuk tahun depan atau dijual lagi. Nah, atau sapinya ngamuk, nggak bisa Iya pernah ya. ditangkap. Jadi saya kan ngambil sapi dari feedlot. Feedlot itu kan dari centang sini ya. Jadi memotongnya harus di rumah RPH. Karena di lorong nanti ditembak sininya, baru jatuh dipotong. Memang sapi Australia. Itu malah di situ nggak bisa sembelih. Jadi orang-orang protes, tak sembelih di RPA gitu. Ya, semacam lah cerita. Nanti coba lihat nanti, pasti ada video-video yang unik-unik dari penyembelihan kurban. Karena nggak menyaksikan ya 7 orang ini jadi protes. Panitianya dimarah karena nggak bisa disembelih di situ, karena memang kalau sapi dari Australia memang harus di RPA. Iya. Karena nggak dikencang, Nggak dikeluh. nggak dikencang pakai tali. Memang Dan dia nggak nyaksiin karena di RPA. Itu orang sini kan kalau nggak menyaksikan katanya ragu. ya. Akhirnya marah sama panitia. Kalau di Arab memang di RPA semua, orang nggak nyaksiin. Ya, memang ya ada bagusnya juga di Indonesia nih. Sehingga keafdolan menyembelih sendiri itu Disaksiin. ada kelebihannya. Tapi ada kekurangannya juga. Akhirnya masjid-masjid jadi kandang kambing. Masjid jadi Kambingnya belum mati, bijinya udah hilang. ya. Ada lagi? Ustaz, yang masalah jumhur atau mazhab-mazhab tadi ya. Kalau kita mau ngambil mazhab itu baiknya memang apakah sehati kita itu sernya Ya. seperti apa, atau memang ada kondisi-kondisi tertentu di kebiasaan di suatu tempat mazhabnya seperti ini loh, maka kita ngikut walaupun kita nggak yakin mazhab kita bisa ikuti mazhab itu ya, dalam masalah fikih secara umumnya. Milih sesuai selera lah. Ya, apa milih sesuai selera walaupun lingkungan berbeda, ya itu aku pakai nyari yang gampang. Disesuaikan maksudnya ya. Ya. Cara memilih pendapat mazhab. Mazhab itu ada dua garis besar ya. Jadi menyikapi mazhab-mazhab ini, ada memang harus ya, berpendapat bahwa mazhab itu harus satu, nggak boleh selera-selera gua gitu, nggak boleh pindah-pindah ya. Harus satu. Dasarnya ya Islam itu bersanad gitu kira-kira. Jadi harus punya sanadnya. Kita ini di Indonesia itu sanadnya kemana? Ke Syafi'i. Mau diakui atau enggak, dari mana kita mau belajar fikih? Kan dari Sulam Taufik ya, kitab dulu Safinatun Najah. Kemudian ya sholatnya, gaya, semuanya guru-gurunya ya, kitab-kitabnya itu Syafi'i semua. Dari sejak awal belajar abata ini cara sampai nanti di perguruan tinggi, kitab-kitabnya nah, mereka gurunya juga mazhab Syafi'i. Maka ini bersanad, berarti orang Indonesia ini sanadnya kepada Syafi'iyah, kepada ulama-ulama mazhab Syafi'i. Ini harus. Kenapa? Kalau kemudian orang Indonesia ngakunya saya mazhab Hambali, lo belajar dari mana? Ya, ke Saudi nggak pernah, ini ngaku-ngakunya
Hambali Indonesia. Kecuali memang dia mau belajar langsung ke Saudi sana, dia memang saya sanadnya ke sana. Nah, oke, itu sanad. Jadi Quran juga punya sanadnya. Ini sanadnya dari Ibnu Amir, sanadnya dari Nafi Al-Madani, sanadnya dari Imam Hafiz. Syaratnya itu nggak boleh saya baca Al-Fatihah ayat pertama Imam Hafiz, ayat kedua Waros, ayat ketiga, wah ini nggak bisa, harus selesai semua satu sanad. Begitu juga dengan fikih. Nah, Imam Syafi'i nanti kan ngambil dari gurunya terus sampai kepada para sahabat dan Rasulullah. Satu pendapat, harus satu madhab. Dan mau diakui atau enggak, kita madhab Syafi'i. Enggak bisa enggak. Nah, kemudian kalau kita mengakui tadi, saya enggak mau madhab Syafi'i. Memang Imam Syafi'i itu siapa? Saya mau ikut Nabi aja. Nah, lo belajar dari Nabi Imam, ya kan? Saya mau ikut Imam Syafi'i atau ikut Nabi? Ya, jalurnya dari mana? Mau ikut Nabi itu kan disampaikan sampai sekarang itu ada jalurnya adalah dari madhab itu. Ini satu. Yang kedua, gak ada keharusan bermadhab. Ini pendapat kedua. Jadi boleh mau ngambil siapa saja. Ya dasarnya apa? Mau ikut Imam Syafi'i atau ikut Nabi? Ya ikut Nabi. Terus kalau Imam Syafi'i salah ya kenapa harus diambil? Kalau madhab Hambali salah ya kenapa harus diambil? Mana yang benar? Nah masalahnya kalau yang menilai salah atau benar itu siapa? Ya, nah ini dalilnya gampang. Imam Syafi'i saja. Emang Imam Syafi'i apa madhabnya? Madhabnya kan beliau sendiri. Nah, terus dijawabnya, kamu mau bikin madhab sendiri, ya kan? Siapa lo kan ini? Nah, terus dalil yang lain. Imam Syafi'i itu kan jalurnya dari Imam Malik belajarnya. Ternyata Imam Malik ya gurunya Imam Syafi'i itu kan madhab Maliki. Terus dia buat keluar dari madhab Maliki, buat lagi madhab Syafi'i. Nah ini kan dia berarti pindah madhab tuh, dari Maliki terus Syafi'i. Bahkan dia juga Imam Syafi'i itu belajar kepada Imam Muhammad Asy-Syaibani. Beliau muridnya Imam Abu Hanifah langsung. Dan ini Imam Syafi'i ini malah loncat-loncat tuh madhabnya. Begitu juga dengan kita lihat nanti berapa banyak madhab para ulama madhab itu dia loncat-loncat madhab. Tadinya Syafi'i langsung pindah madhab. Tadinya ini pindah madhab. Bahkan imam-imam yang mendeklarasikan diri sebagai saya madhab Syafi'i misalnya, Imam At-Tabari misalnya. Imam Tabari juga enggak, bahkan lebih banyak mungkin atau sebagian besarnya pendapatnya juga enggak mengambil madhab Syafi'i. Begitu juga dengan Imam Nawawi bermadhab Syafi'i, tapi apa semuanya madhabnya diambil? Enggak. Nah ini yang menjadi dasar bahwa bermadhab itu enggak harus. Terus bagaimana? Ya kalau nalar kita, ya pemahaman kita sekemampuannya ini adalah yang paling benar, itu yang harus diambil, yang harus diyakini. Nah dari sekian ini ya kita deklarasikan. Terus saya ini madhabnya apa? Ya madhab Syafi'i. Saya nggak bermadhab karena apa? Saya nggak ngerti, nggak pernah belajar fikih juga saya. Karena kita masih di Indonesia, itu ya pasti otomatis madhab Syafi'i. Walaupun kalau pemikiran itu nggak bisa dikekang, pemikiran itu nggak bisa dipenjara kayak fisik. Fisik saya di Indonesia, tapi otaknya kan kemana-mana. Informasi ilmu kan dari mana aja. Datang kadang-kadang dari madhab Syafi'i, oke masuk sini. Kadang-kadang dari madhab Hambali, masuk semua pendapat itu kan. Akhirnya
sekalipun kita sebagian besarnya adalah Syafi'i, tapi tidak mau menuntut kemungkinan sebagian permasalahan kadang-kadang kita nggak tahu bahwa ini ternyata bukan mazhab Syafi'i. Sekarang mazhab Syafi'i wajah itu aurat bukan? Aurat kan wajah ini perempuan. Tapi sebagian nggak nutup wajah. Malah kalau yang bercadar dituduh radikal pula. Lah ini mazhab Syafi'i dari Hong Kong ini. Mazhab Syafi'i ngakunya mazhab Syafi'i tapi nggak mengambil cadar sebagai sebuah amalan. Nah, ya namanya pemikiran. Jadi bolehlah dari mana-mana dia. Jadi mana yang inilah cocok kira-kira. Yang cocok, yang benar, yang jelas. Nyari yang paling mudah gitu. Iya. Kalau yang nyari yang paling mudah itu namanya nafsu. Nyari yang paling benar, bukan nyari yang paling ringan. Ya. Demikian Allah alam shawab. Qul qouli hadza, astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.